terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, selain sepak bola, olahraga bola voli juga memiliki banyak peminat. Olahraga bola voli diyakini memiliki banyak manfaat, termasuk kebugaran tubuh. Akan terasa lebih menyenangkan apabila olahraga ini dilakukan bersama orang-orang yang memiliki kegemaran yang sama terhadap olahraga bola voli. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM bola voli. Lantas bagaimana bentuk pembinaan kepada para anggotanya dan keseruan apa yang didapatkan dari olahraga ini? Kita akan bahas hal ini bersama dengan narasumber kami. Sudah hadir di studio Kompas TV ada Vicky Adrian Muhsin, demisioner Ketua UKM Bola Voli Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat pagi Ian. Ya, pagi Kak. Selamat pagi ya. Jadi kita dalam episode ini kita akan ngobrolin soal bola voli. Ini juga tentu bidang yang digeluti oleh Ian. Bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait UKM bola voli ini seperti apa eksistensinya di kampus sejauh ini? Oke. Baik Kak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan UKM saya itu UKM Bola Voli Universitas Hasanuddin itu Kak terbentuk pada tanggal 22 April 1989. Iya, awal terbentuknya itu mungkin dari UKM lain itu Kak tidak seperti dari UKM Bola Voli. UKM Bola Voli itu Kak terbentuk dia dalam ranahnya ada senior kami yang tergabung dalam beberapa klub di daerah Makassar, terutama di Sulawesi Selatan ini. Dia tergabung dari beberapa klub ini yang menjadikan satu di universitas ini. Nah, maka dari itu pada saat turnamen dia bertemu dan dia saling berbincang lah ceritanya Kak. Nah, maka dari itu dia bertanya mengenai itu, kau universitas mana, universitas mana, universitas mana. Akhirnya dia bertemu di Unhas dan membentuk satu UKM. Ya, maka dari itu makanya saya tadi bilang Kak tidak sama dengan UKM-UKM lain yang ingin membentuk secara resmi UKM-nya. Kami di sini mungkin dari moto kami itu Kak, apapun yang terjadi kita tetap saudara. Maka dari itu kami mengambil moto kami menjadi salah satu, apapun yang terjadi itu kita tetap saudara. Jadi kami tidak membeda-bedakan antara kau orang sini, dia orang sini, dan mungkin kamu orang sini gitu Kak. Baik, jadi bisa dibilang UKM Bola Voli Universitas Hasanuddin ini sudah puluhan tahun, ada di Unhas, dan juga tentu saja sejarah perkembangan bola voli di Makassar juga tentu peran dari UKM Bola Voli ini juga turut andil begitu ya dalam perkembangan dan juga eksistensi olahraga bola voli di Makassar. Apa saja sih kemudian program-program yang teman-teman jalankan khusus di UKM Bola Voli? Oke, kalau dari segi program kerjanya itu Kak, dari yang pertama mungkin kita mengadakan diklat, penerimaan peserta baru. Nah, kemudian itu kami melakukan rapat kerja untuk program kerjanya selanjutnya. Nah, dari program kerja itu mungkin program kerja yang paling besar itu Kak ada Unhas Cup yang baru-baru diadakan tahun ini. Nah, itu dari skala Sulawesi Selatan. Ya, dari skala Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 34 peserta, 34 tim di Sulawesi Selatan ini. Termasuk ada dari Sidrap, dari Jeneponto, ya itu dari Adayan, dan mungkin dari turnamen ini itu yang akan menjadikan UKM kami terkenal di mana-mana Kak dari segi Unhas Cup-nya ini, karena program kerja kami ini berjalan 4 tahun, sudah 4 tahun. Ya, mungkin dia hanya terkendala di COVID kemarin, makanya kan ini Unhas Cup sudah 2009 atau 2010 sudah berjalan, tapi terkendala di COVID kemarin, makanya kami terkendala di situ dan baru tahun ini lagi berjalan ke 14 itu. Nah, selain Unhas Cup ada juga kan ini Unhas Cup-nya skala regional. Nah, skala regional. Nah, ada juga Unhas Cup kami itu namanya Unhas Solidarity Cup antar fakultas di Universitas Hasanuddin untuk mencari bibit-bibit baru
yang ingin terjun turun langsung di Unhas Cup selanjutnya. Itu Kak. Baik, tadi sempat bilang kalau ada bibit-bibit baru Iya. untuk terjun di Unhas Cup. Salah Iya. satunya mungkin juga pembinaan atlet profesional juga ya Iya, dalam iya, Kak, betul UKM ini. Bisa diberikan gambaran bentuk-bentuk pelatihan dan juga apa saja sih bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan agar kiranya bibit-bibit unggul tadi bisa tetap performanya baik begitu untuk bisa mewakili daerah masing-masing untuk berkancah di dalam Liga Voli. Kalau dari saya sendiri itu Kak, bisa dibilang kalau dari prospek kerja keras untuk latihannya itu mungkin kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kami mungkin dari porsi latihannya itu kami melakukan latihan 3 kali dalam seminggu. Ya, mulai dari misal Senin, Rabu, Jumat itu laki-laki, dan yang di sela-sela itu diikuti dengan perempuan. Nah, di hari Minggunya itu kami latihan bersama untuk menjalin lagi silaturahmi. Nah, itu Kak. Kalau untuk latihannya itu mungkin bagaimana ya kan, kalau olahraga voli itu kan biasanya kan olahraga lompat ceritanya toh. Jadi mungkin kebanyakan untuk latihannya itu lompat-lompat saja Kak. Pelatihnya dari mana? Kalau pelatih kami itu Kak, sebelumnya kami ambil dari senior kami sendiri Kak. Itu Kak Heri dengan Kak Gais sendiri. Iya. Baik, jadi pelatihnya juga dari senior, tentu Iya. saja seniornya ini juga merupakan atlet profesional khusus Iya. voli begitu ya. Iya, siap, Kak. Baik, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa keseruan latihan dari teman-teman UKM Bola Voli Universitas Hasanuddin, kita lihat dulu videonya yang berikut ini. Baik, itu tadi beberapa aktivitas yang teman-teman dari UKM Bola Voli Unhas lakukan ya. Ini kan tentu aktif untuk melakukan persiapan untuk berkompetisi. Bisa dijelaskan juga apa saja sih prestasi-prestasi yang teman-teman dari UKM Bola Voli Unhas sudah raih? Oke Kak, baik untuk prestasi yang diraih oleh UKM Bola Voli Universitas itu sendiri, mungkin dari tertinggi ada atlet kami, senior kami, pelatih kami juga, yaitu Kak Gais. Kak Gais sendiri sempat bergabung ke dalam Proliga kemarin, tapi entah kenapa senior kami itu dipulangkan Kak. Entah kenapa itu, jadi kalau untuk prestasinya itu ada sendiri yang sempat bergabung ke dalam Proliga atlet kami. Nah, selanjutnya sempat menjuarai di Bone kemarin, sempat juara 3. Kapolda Cup kemarin kalau saya tidak salah juga sempat juara 3 putra, juara 4 putri. Ya, kalau untuk skala itu mungkin sudah banyak tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, baik, itu, Kak. jadi memang persiapan yang matang, kemudian Iya. juga teman-teman dari UKM Bola Voli Unhas juga konsisten begitu ya untuk Iya. mengikuti berbagai kompetisi bola voli yang ada. Iya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, saudara, terkait dengan keseruan seperti apa yang didapat dari olahraga bola voli. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan lanjutkan kembali ngobrol bersama Ian dari UKM Bola Voli Universitas Hasanuddin Makassar. Baik Ian, sebelum kita bahas lebih jauh nih soal bola voli, bisa dijelaskan terlebih dahulu di dalam olahraga bola voli ini apakah ada aturan-aturan seperti apa begitu yang harus diperhatikan khusus nih untuk pemirsa di rumah yang ingin memulai olahraga voli? Oke, baik Kak. Mungkin sependek pengetahuan saya, kalau dari segi peraturan di permainan bola voli itu Kak ada banyak. Di antaranya itu ketika kita mulai servis dulu. Nah, di servis itu kebanyakan orang banyak yang tidak membuang bolanya ke atas. Seharusnya kita itu harus membuang bolanya baru kita pukul. Ya, karena kapan kita tidak buang itu namanya foul atau batal. Biasanya langsung pukul aja. Iya, gitu. langsung pukul aja. Nah, dan yang kedua itu Kak, pada saat kita servis kita juga harus melihat garisnya. Ya, kita juga harus perhatikan garisnya karena jangan sampai kita injak garisnya. Ya, itu juga batal. Nah, dari segi cara passingnya, cara ambil bolanya, kan ada kita bilang passing itu terbagi dua Kak. Passing bawah dengan passing atas. Nah, di passing bawah itu mungkin kebanyakan orang bebas yang mana, tidak sama dengan kayak contohnya permainan bola yang kena tangan itu bisa dibilang itu tidak bisa kalau untuk pemainnya. Kalau di bola voli itu sembarang kita yang mana, bisa semua. Kecuali di passing itu akan terbagi dua tadi. Passing atasnya itu kita tidak boleh kayak menempel bola Kak baru dikasih ke atas, itu tidak boleh. Ya, kalau dari segi passingnya. Nah, dari segi netnya lagi. Nah, di voli itu kita tidak bisa memegang netnya pada saat berjalan permainan. Itu Kak dari segi peraturannya. Iya, bisa dibilang peraturan-peraturan yang Ian tadi sebutkan itu cukup krusial juga ya, dan Iya. banyak sering dilanggar Iya, ketika betul kita sekali, main-main amatiran semisal pun juga nggak tahu aturan basic tadi. Saya juga ingin tanyakan nih, biasanya kan kalau main volley tuh kadang nggak sengaja kita pakai kaki. Apakah itu sah atau tidak permainannya? Oke. Baik Kak, kalau dari segi kaki seperti yang saya katakan tadi Kak, itu di permainan bola voli itu semua tubuh bisa kami gunakan. Iya, yang penting tidak menyentuh lantai. Karena kapan bolanya menyentuh lantai itu sudah dikatakan lawan sudah poin. Jadi kalau untuk kaki itu bisa Kak. Baik, jadi main volley bukan hanya servis dan passing tadi ya, tapi ada beberapa poin penting tadi. Bisa dijelaskan juga kategori-kategori apa saja sih kemudian yang diperlombakan dalam kompetisi bola volley? Oke, kalau untuk kategori dari permainan bola voli itu Kak, sebenarnya ada banyak. Sesuai dengan tingkatan umur juga ada, tingkatan open juga ada. Mungkin itu cukup dua, tapi terserah dari perlombaannya bagaimana, tingkat umurnya bagaimana, yang dikeluarkan oleh semisal PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Ya, seperti yang dikatakan kemarin dari pelatih kami itu, mungkin untuk Pekan Olahraga Provinsi ini kami mengambil kelahiran 2003. Iya, 2003, 2004 ke atas. Itu Kak. Baik, itu kategori umur juga ya? ya? Iya, kategori umur. Baik, kalau Ian sendiri pertama kali main volley dan jatuh cinta dengan permainan olahraga volley ini sejak kapan? Oke, baik Kak. Mungkin dari permainan bola volley itu Kak, saya terpengaruh dari
keluarga saya. Saya bisa dibilang keluarga pecinta bola voli semua. Mulai dari bapak, ibu bahkan bisa, apalagi dari saudara saya sendiri. Karena mungkin kalau dari saudara sendiri sudah bisa dikatakan dia mewakili kabupaten sendiri untuk ke tingkat provinsi. Dia sudah. Jadi makanya saya mungkin jatuh cinta dari situ karena mungkin saya berasal dari pemain bola voli. Baik, kalau Ian sendiri kompetisi bola voli yang pernah Ian ikuti apa-apa saja? Oke, kalau saya Kak itu kan ini saya dari Sulawesi Barat, bukan asli dari Sulawesi Selatan sendiri. Kalau dari skalanya saya itu masih dari skala kabupaten, karena terkendala kemarin di penerimaan mahasiswa baru kemarin kan sempat saya ditunjuk untuk mewakili kabupaten saya sendiri. Ini masih dalam tahap seleksi, tapi saya terkendala di masalah izinnya saya bagaimana di Sulawesi Selatan ini untuk turun ikut langsung seleksi untuk mewakili kabupaten saya untuk melaju ke tingkat provinsi ini, Kak. Baik, Gitu. tapi sejauh ini Ian juga keren loh karena bisa dari daerah kemudian juga bisa merawat kecintaan terhadap olahraga voli ini tuh sudah sangat-sangat keren. Apalagi tadi Ian juga sempat bilang ya keluarga Ian juga sangat-sangat suka bermain voli. Kalau Ian sendiri punya tidak role model atau sosok nih atlet Indonesia yang menjadi idola dari Ian dalam bidang olahraga bola voli? Oke, baik Kak. Saya kan sebenarnya berasal dari posisi saya sebenarnya libero. Iya, dia mungkin itu libero yang itu posisinya seperti apa? dia kayak tangkis smash begitu Kak. Di tengah, di pinggir, posisinya berdirinya? Dia mungkin dia tidak bisa smash ceritanya. Mungkin kalau Kakak biasa lihat permainan yang beda warna bajunya. Iya, itu posisi saya Kak. Nah mungkin kalau idola saya sendiri itu mungkin Kak Rakah dari pemain Bayangkara Presisi. Iya, itu yang mungkin juga mewakili tim Indonesia sendiri. Itu mungkin idola saya. Kalau untuk perempuan itu mungkin Kak Megawati. Ya, Megawati yang dijuluki sebagai Megawati Trong yang sempat masuk di laga internasional terutama di bagian Jepang. Nah, itu mungkin idola saya Kak. Karena kenapa? Mungkin kalau saya lihat dari prestasi Kak Megawati tidak semudah yang dibayangkan. Iya, dia sampai ke tingkat internasional bahkan di Jepang. Karena menurut saya kalau dari Jepang itu Kak mungkin bola volinya sangat bisa saya bilang sangat bagus. Karena kenapa? Postur di Jepang itu Kak postur tubuhnya pendek-pendek jika. Iya, dia bisa dikatakan kecil, pendek tapi lompatannya sangat tinggi. Entah kenapa mungkin kalau di Indonesia sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi mungkin kalau kami di Indonesia Kak mungkin kembali dari kemauan kita sendiri. Kalau memang kita tekun untuk latihan pasti pepatah mengatakan tidak ada yang akan mengkhianati hasil. Baik, gitu. tekun latihan, usaha tidak mengkhianati hasil ya, seperti yang dilakukan Megawati juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak muda untuk terus aktif berolahraga, membanggakan daerah masing-masing seperti Ian. Nah, kita lihat dulu, saudara, video dari Megawati, salah satu atlet muda dari Indonesia yang berkancah di internasional berikut ini. Iya, dari sosok-sosok yang Ian idolakan, performa mereka itu juga tentunya menjadi bahan pembelajaran ya di UKM Bola Voli. Iya, betul sekali Kak. Kalau dari UKM Bola Voli itu sendiri mungkin terutama dari peserta baru kami, kami sering itu kami mengajak untuk latihan karena prinsip kami di UKM itu siapa yang akan melanjutkan tongkat stafet untuk atlet kami kalau bukan mereka. Nah, jadi menurut kami itu mungkin biasa saja senior-senior kami bertanya siapa kegemaran kalian dari atlet Indonesia atau internasional. Bahkan peserta kami pun bisa mengatakan misal Megawati, Rifan Nurmulki, bahkan pemain-pemain luar. Karena kalau saya sendiri Kak, saya jatuh cinta kepada Raka itu karena mungkin dari segi postur tubuhnya yang meyakinkan itu dan juga dia bahkan
masuk polisi karena prestasinya. Iya, itu. Baik, dan tentunya dari teman-teman UKM Bola Voli juga turut aktif begitu ya untuk bisa memperbesar ekosistem bola voli ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara, masih bersama saya Wafik Aziza. Kita akan lanjut lagi membahas olahraga bola voli bersama Ian dari UKM Bola Voli dari Universitas Hasanuddin. Ian, sebagai seorang mahasiswa yang juga aktif begitu bermain voli, apa saja sih kemudian manfaat yang Ian rasakan ketika aktif bermain bola voli? Oh ya, mungkin manfaat yang saya terima itu Kak untuk bermain voli, mungkin kebugaran jasmani kami, imun kami terjaga, mungkin itu. Dan kebanyakan orang mungkin orang menganggap olahraga itu hal sepele karena mungkin juga dia belum tahu rasanya untuk kemudian harinya. Contohnya pada saat dia tua mungkin baru dia rasakan, mungkin dia juga belum menyesal kenapa saya tidak olahraga. Tak, karena menurut saya juga Kak, itu olahraga sangat penting karena ya itu tadi menjaga imun tubuh saya. Dan biasa juga saya sendiri Kak, kalau saya tidak olahraga satu hari pun saya biasa gelisah Kak ceritanya. Iya. Jadi mungkin itu jika Baik, jadi bola voli bisa jadi salah satu pilihan referensi olahraga ya untuk betul. kita bisa tetap hidup sehat. Iya. Nah, selain manfaat olahraga bola voli, kalau Ian sendiri manfaat bergabung di UKM Bola Voli Unhas apa yang Ian rasakan? Oke Kak, baik. Kalau manfaat bergabung di UKM Bola Voli Unhas itu sendiri Kak, ada banyak. Di antaranya mungkin yang paling utama saya manfaatnya itu yang saya ambil itu dari segi orangnya di dalam, ya termasuk saya seorang perantau, mungkin tidak banyak yang saya kenal di Kota Makassar ini. Nah, semenjak saya bergabung ke dalam UKM Bola Voli sendiri, saya mempunyai banyak teman dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah itu, dan juga disinilah fungsinya kami untuk belajar berorganisasi. Karena di UKM Bola Voli itu sendiri tidak cuma hanya hal olahraganya Kak, bahkan ada juga program-program yang kami lakukan untuk para peserta baru kami yang tidak ingin berolahraga. Kami juga bisa mengadakan program kerja kayak semacam bisa belajar desain,
untuk kebutuhan pengurus kami juga di divisi hubungan masyarakat. Seperti itu. Jadi ada pengembangan skill lain juga ya di UKM bola voli. Selain itu, Ian, Anda melihat bagaimana kemudian olahraga bola voli ini di Makassar dan Sulawesi Selatan, apakah sudah cukupkah untuk bisa mengembangkan banyak potensi, atau adakah hal-hal yang Ian rasa perlu untuk pemerintah lakukan support agar olahraga bola voli ini bisa terus maju? Oke. Baik Kak, mungkin ini pertanyaan sangat bagus. Untuk dari Kota Sulawesi Selatan sendiri, mungkin menurut saya belum cukup bagus. Karena kenapa? Saya melihat di Pulau Jawa itu ada dibilang akademi. Akademi bola voli, contohnya kayak Indomaret. Nah, saya berharap di Kota Makassar juga bisa membuka seperti itu untuk menunjang keberhasilan para atlet di Kota Makassar. Karena apalah gunanya Kak hanya untuk latihan saja tapi tidak ada yang bisa membimbing secara full untuk bermain voli. Iya, itu kalau untuk itu dari Kota Makassar mungkin hanya kurang di situnya. Tapi dari segi saran dan prasarananya itu bisa dibilang sudah memungkinkan. Karena kenapa saya bilang begini Kak, baru-baru kemarin Kapolri Cup diadakan di Kota Makassar itu sendiri. Baik, apakah ada hal lain juga yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendukung bagaimana olahraga bola voli ini di Makassar, Sulawesi Selatan bisa terus maju? Oke, kalau untuk itu, untuk mendukung kemajuan bola voli di Makassar ini Kak, mungkin hanya satu. Yang saya minta itu, yang saya bilang tadi, akademi. Beserta dengan pelatihnya yang cukup bisa membawa atlet-atletnya untuk ke kancah internasional. Baik, kalau selain pembinaan terhadap atlet, apakah kompetisi yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan Anda lihat apakah sudah cukupkah untuk bisa menemukan potensi-potensi dan mengembangkan bibit-bibit yang ada? Oh ya, kalau untuk yang dibilang tadi Kakak itu sudah cukup untuk dari Kota Makassar. Karena kenapa? Dari segi pertandingan yang ada di Kota Makassar itu bisa saya bilang cukup banyak yang bisa menunjang keberhasilan atlet-atlet untuk bisa menunjang juga prestasinya dari Kota Makassar itu sendiri, terutama di Sulawesi Selatan. Dan baru-baru kemarin kalau saya tidak salah itu sempat di Kota Makassar mengadakan porkot termasuk Kapolda Cup begitu Kak. Jadi itu kan dari segi tingkatannya untuk bisa untuk bisa mengambil bibit-bibit dari beberapa kabupaten menjadikan satu yang membawa nama Kota Makassar ini melaju ke kancah nasional. Baik. Semakin banyak kompetisi, semakin banyak turnamen, semakin banyak juga kesempatan ya bagi atlet-atlet muda olahraga bola voli Indonesia khususnya di Makassar ini untuk bisa belajar untuk bertumbuh. Terakhir, Ian bisa diberikan harapannya untuk kedepannya olahraga bola voli di Makassar, Sulawesi Selatan seperti apa? Oke. Kalau harapan saya di Kota Makassar, mudah-mudahan ada seperti itu, akademi. Dan juga dari Kota Makassar sendiri mungkin lebih diperhatikan atlet-atletnya. Karena ada beberapa atlet yang tidak terpakai. Mungkin bisa yang dipakai itu Kak, bukan bilang dia tidak profesional dari segi mainnya. Tapi kapan bisa berprestasi kalau tidak dipasang pada saat turnamen. Itu harapan saya dari para mungkin pengurus PBPSI Kota Makassar ini bisa diperhatikan kembali atlet-atletnya. Semoga atletnya bisa menjanjikan di masa depannya mereka. Itu Kak. Baik, Anda lihat Ian, apakah sejauh ini profesi sebagai atlet bola voli apakah memang sudah cukup menjanjikan kah atau seperti apa Anda melihat? Kalau saya seperti yang kita lihat di tim-tim Indonesia sendiri, bahkan prestasinya itu bisa membawa dia mendapatkan pekerjaan, contohnya bisa mendaftar dari kepolisian, tetapi mungkin di Kota Makassar sendiri juga bisa mengadakan seperti itu, bisa menjanjikan atlet-atletnya supaya atletnya juga merasa ingin sekali mau latihan Kak, dari segi supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih layak, itu Kak, karena ada beberapa atlet-atlet yang bisa dibilang dikatakan bagus, tapi
tidak diperhatikan dari Kota Makassar itu sendiri, bahkan di beberapa kabupaten itu sendiri. Baik, atlet-atlet bola voli kita memang harus diberdayakan Iya, begitu betul ya. sekali, Kak. Dan harapannya juga ke depan semoga perkembangan olahraga bola voli ini bisa semakin besar lagi dan makin banyak potensi-potensi muda dari daerah yang bisa berkancah ke internasional seperti Mega dan kawan-kawan tadi ya. Betul, Kak. Terima kasih Ian sudah sama-sama, berbagi Kak. bersama kami. Sukses selalu juga untuk UKM Olahraga Bola Voli Unhas. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bekerja. Pamit, terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.